Wow, wow, wow! Ciao a tutti amici. Halo teman-teman semua, ketemu lagi dengan Boom Bob. Semoga sahabat Boom Bob sehat selalu dan yang paling penting adalah teman-teman pasti happy ya. Karena teman-teman pasti semalam nonton dan hasilnya seperti yang kita harapkan ya. Jadi Inter menang 3-1. Nah, khusus hari ini gue pengen bahas bagaimana pertandingan tadi pagi dan itu sangat bagus sekali ya. Walaupun istilahnya Cremonese itu adalah tim papan bawah, tapi ya cukup merepotkan juga gitu loh. Bahkan kalau melihat ball position itu 52 48 ya, memang banyakan kita ya dari tendangan ke gawang juga istilahnya eh, jauh-jauh dominasi kita gitu loh. Nah, malam malam ini gue pengen bahas salah satu adalah bagaimana sih proses-proses permainan kita, bagaimana membangun serangan, terus akhirnya tercipta peluang-peluang sehingga tercipta gol gitu ya. Nah, yang pertama yang paling gua bahas adalah bagaimana kalau teman-teman sahabat Bung Bob melihat semalam tadi pagi ya, bahwa serangan-serangan Inter mulai dari Di Marco, mulai dari Dum-Dum, bahkan yang paling banyak kan kita serangan tuh banyak dari tengah ya. Jadi yang paling pertama kalau teman-teman ingat bagaimana tendangan bebasnya Di Marco hanya beda tipis ya. Kalau memang itu ke gawang itu pasti Radu udah nggak bisa gitu loh. Nah, cuman memang dari awal kita itu Inter tuh memang ngegas ya. Bagaimana pengen kill the game gitu loh. Bagaimana membunuh permainan supaya kita cepat karena kita sudah ditunggu derby Milan. Nah, terus minggu di pertengahan minggu depan kita juga udah ditunggu sama Bayern Munchen. Jadi banyak sekali. Jadi benar-benar dari awal kita benar-benar sudah ngegas gitu loh. Nah, akhirnya sahabat Bung Bob, kalau sahabat semua pada melihat, pada menonton ya, atau mungkin lihat highlightnya tadi pagi, itu gol pertama itu luar biasa ya. Itu antara jadi waktu itu ada sepak pojok dari Cremonese ke kita, ternyata bola dapat dari si diambil sama si Di Marco, diumpan ke siapa? Barella, Barella langsung bawa ya. Itu lari, Barella lari, Zeko lari, Dum-Dum lari. Nah, akhirnya si Barella mengumpan ke Zeko kan di kotak penalti, di garis kotak penalti ya. Dia tendang terus ditepis sama Radu, tapi langsung bola pantulan dihajar sama si Korea. Itulah gol pertama. Jadi benar-benar itu cepet banget ya pergerakannya. Jadi sebenarnya kita pengen melihat Inter yang seperti itu. Setuju nggak teman sahabat Bung Bob? Ya, itu kalau gol pertama. Nah, gol kedua ini juga jauh lagi lebih menarik ya, bahwa itu kan bola dibawa sama, jadi juga sama Barella, terus kan prosesnya bagaimana Dum Dum ya mengumpan ke Korea, Korea ngumpan ke Hakan, Hakan ngelihat nih, tiba-tiba si apa Barella dari luar kotak penalti langsung umpan, dan si Barella dengan skillnya dia yang selalu menakjubkan adalah dia langsung fast tag ya. Jadi dia langsung tembak langsung dan gol. Itu indah banget teman-teman. Jadi itu luar biasa sekali ya. Golnya itu benar-benar menakjubkan. Nah, jadi akhirnya itu di babak kedua, di babak pertama ya. Babak pertama akhirnya kita unggul 2-0. Memang ada juga peluang-peluang dari Cremonese ini gitu loh. Makanya dari kalau sahabat Bung Bob lihat konten gua sebelumnya bahwa Cremonese ini perlu kita yang kita perlu waspadai adalah Okereke. Ternyata benar kan? Nah, di babak kedua kita mulai, akhirnya di babak kedua setelah ditarik keluar si Korea kayaknya ada cedera, masuk Toro, terus juga ada beberapa pergantian pemain kan sampai 5 pemain. Nah, setelah itu juga golnya Toro itu kan dari pergerakannya Barella, Barella dapat bola langsung kencang, dia langsung umpan. Ternyata gua nggak nyangka, ternyata si Toro ini body balance-nya juga bagus gitu loh. Kejar, akhirnya gol. Nah, itu luar biasa. Tapi memang setelah gol 3-0 terus Aslani masuk ya. Dia udah debut kedua, dan yang debut pertama itu adalah si Belanova akhirnya masuk gantiin Dum-Dum. Jadi otomatis sebenarnya ini bagus banget ya. Pemain-pemain baru kita sudah mencoba kompetisi Serie A dengan Inter ya. Nah, terus yang pengen gua sorotin adalah bagaimana tercipta golnya, gol balasan mereka gitu loh.
gol balasannya dari Okereke itu kan sebenarnya ya itu menarik ya, tendangannya memang si Ambrosio sama De Vrij hanya bisa melongo. Nah, akhirnya gol dan memang si Handa kan kalau teman-teman kalau banyak yang bilang wah main lagi deh matanya gitu loh. Sebenarnya kalau kiper siapapun itu juga kayaknya udah mati langkah ya karena tendangannya itu apa ya kayak nggak diduga gitu loh. Jadi akhirnya bisa ngelihat doang dan tuh golnya cantik banget gitu loh. Nah, akhirnya 3-1 kan. Nah, dan kita membungkus akhirnya kita 3 poin, kita udah mendapatkan 4 pertandingan 9 poin, itu akhirnya kita sekarang di bawahnya Roma. Roma semalam juga menang 3-0. Dan kita sekarang sementara di peringkat 2. Tapi nggak apa-apa, ini kan baru permulaan. Belum tentu ya Roma di atas itu hanya sementara, sama juga semuanya kayak gitu loh. Jadi yang pengen gua sorotin salah satu di tim Inter itu adalah apa namanya lini belakang kita. Lini belakang kita itu beda banget dengan musim lalu gitu. Kayak kita agak kebingungan ya antara koordinasi sesama pemain ya. Semalam kan juga si Bastoni nggak main ya, digantiin sama si Di Marco. Nah, Di Marco digantiin juga sama si apa Gosen semalam ya. Jadi benar-benar istilahnya kita nggak tahu nih kenapa kayak kehilangan koordinasi. Apakah ada pengaruh-pengaruh isu-isu transfer atau apa? Kayaknya begitu kalau yang gue lihat ya. Nggak tahu bagaimana pendapat teman-teman melihat lini belakang kita kok gampang banget di apa namanya ditembus gitu loh. Ya, kalau dulu kan susah banget kalau mau masuk ke kotak penalti itu melalui Skriniar, De Vrij atau Bastoni gitu. Kayaknya sekarang lebih gampang gitu loh. Nah, semalam yang gue sorotin juga salah satu adalah kalau kita bukan melawan Cremonese, kalau kita ngelawan tim-tim yang apa istilahnya peringkat 10 ke atas, mungkin kita udah kebobolan banyak juga gitu karena serangan-serangan mereka kan ya bagus juga, cuman karena kualitas mereka berbeda, jauh berbeda dari kita. Jadi akhirnya dia juga nggak bisa. Ada satu peluang yang gue lihat pemain depannya itu harusnya itu gol, cuman ya karena kemampuan mereka hanya sebatas itu, jadi nggak gol gitu loh. Jadi ini PR buat Inzaghi ya, PR buat Inter semua gitu loh, bahwa ya kita akan ketemu Milan. Nah, benar-benar kita harus mempersiapkan diri, benar-benar jadikan ya evaluasi karena dari 4 pertandingan nih apa nih yang udah dipelajari sama Inzaghi dengan timnya gitu loh. Itu yang paling utama sih kalau menurut gua ya. Bahwa malam minggu ketemu Milan, terus habis itu ketemu Munchen, ya benar-benar kita udah benar semalam Brozo ditarik, masuk Aslani. Jadi pemain-pemain pelapis ini juga udah harus masuk gitu loh. Karena kita benar-benar butuh apa namanya tenaga-tenaga yang segar gitu loh. Karena kalau dalam seminggu kita bisa main 3 kali kan, waduh, repot sekali ya. Nah, itulah makanya kita perlu pelapis kedalaman yang benar-benar mumpuni gitu loh. Ya, sahabat Bung Bob. Nah, itu pembahasan gua ya. Kita bersyukur sekali kita dapat 3 poin dan ini apa namanya menaikin kepercayaan diri kita karena kalah kemarin dari Lazio gitu loh. Nah, jadi kita menyambut derby dengan kemenangan dan semoga di derby kita juga menghasilkan 3 poin ya. Karena kemarin si Milan seri ya, jadi ya mudah-mudahan malam minggu kita juga bisa kalahin mereka gitu loh. Itu ya sahabat Bung Bob. Nah itu. Nah kalau istilahnya kalau dari pertandingan tadi pagi udah oke. Nah sedikit gue pengen bahas bahwa kemarin kalau teman-teman bisa lihat ada isu bahwa Gosen akan ke Leverkusen gitu loh. Nah ini kan jadi pertanyaan juga gitu. Nah ternyata setelah gue lihat di Sempre Inter, kata agentnya ya di Sempre Inter ya 60% kemungkinan dia akan pergi ke Leverkusen dan kemungkinan stay-nya 40% ya. Nah kita tunggu aja karena kan bursa transfer akan tutup kalau di Eropa besok ya. Kalau di Indonesia kan harusnya jam 00 kita udah masuk jam 1 September gitu loh. Nah kita tunggu aja bagaimana. Terus juga ada penggantinya dari apa namanya itu juniornya siapa si Brozovic gitu loh. Itu kan isunya. Nah, cuma kita nggak tahu. Mudah-mudahan aja ya. Sebenarnya kalau gua pribadi ya, baiknya sih jangan gitu loh. Karena ini mendadak sekali dan kalaupun Gosen memang belum memperlihatkan permainan yang bagus karena ya cedera dia. Karena memang kita waktu beli dia kan memang dalam kondisi cedera ya. Jadi itu apa namanya kita bertaruh juga sebenarnya beli pemain yang lagi cedera. Walaupun sebelumnya dia bagus gitu loh. Tapi nggak apa-apa gitu loh. Tapi pada dasarnya kalau gua pribadi
tetap pemain-pemain yang ada sekarang jangan dijual karena kan kasihan Inzaghi, dia harus mencari lagi dan waktu hanya tinggal mepet gitu loh ya. Jadi semoga nanti derby kita memenangkan derby, terus waktu lawan lawan Bayern Munchen kita juga bisa maksimal. Semoga kita juga bisa mendapatkan hasil yang juga maksimal, sahabat Bung Bob ya. Jadi tetap happy ya, bagaimanapun apapun hasilnya kita tetap dukung Inter karena Inter selalu ada di hati kita ya. Jadi sahabat Bung Bob, untuk kali ini cukup dari gua. Sampai ketemu lagi dengan Bung Bob. Bye bye. Ci vediamo!